Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Berikut capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Pada subbab A ini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama, lingkungan makhluk hidup, yang kedua, lingkungan abiotik, dan yang ketiga, lingkungan biotik. Yuk, langsung saja kita simak pembahasan pertama. Pertama, lingkungan makhluk hidup. Lingkungan mengacu pada segala sesuatu yang berada di sekitar organisme. Itu dapat dikategorikan sebagai lingkungan tanah atau terestrial, atau lingkungan air atau akuatik. Apapun lingkungannya, kemampuan organisme menopang hidup tergantung pada faktor-faktor tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak hidup, abiotik, dan benda hidup atau biotik. Lingkungan abiotik. Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan abiotik? Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang berisikan benda tak hidup seperti cahaya, suhu, air, kelembapan udara, pH, dan salinitas. Lingkungan biotik. Apakah ada yang tahu apa itu lingkungan biotik? Apakah berbeda dengan lingkungan abiotik? Lingkungan biotik adalah lingkungan yang berisikan makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. B. Interaksi antara komponen penyusun ekosistem. Pada bagian B ini kita akan membahas tentang yang pertama ekosistem, yang kedua aliran energi, dan yang ketiga daur biogeokimia. 1. Ekosistem. Makhluk hidup mendapatkan semua yang mereka butuhkan dari lingkungan mereka, seperti makanan dan air, tempat berteduh dan pasangan kawin. Di alam liar, makhluk hidup sangat cocok dengan lingkungannya dan hidup dalam suatu ekosistem. Lalu, apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tak hidup. Lalu, ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tak hidup di dalam suatu ekosistem disebut ekologi. Nah, perlu teman-teman ketahui, pada ekosistem terdapat tingkatan organisasi kehidupan. Lalu, apa saja sih tingkatan organisasi kehidupan tersebut? Berikut akan dijelaskan mengenai tingkatan organisasi dalam kehidupan. Yang pertama ada individu, yang kedua populasi, yang ketiga komunitas, yang keempat ekosistem, yang kelima bioma, dan yang keenam biosfer. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Adapun tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Nah, dalam ekosistem ada yang dinampakkan dengan aliran energi. Lalu, apa sih aliran energi tersebut? 2. Aliran energi. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan penuh energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, konsumen, sampai ke pengurai di dalam tanah. Aliran energi dalam ekosistem yang akan kita bahas yang pertama ada rantai makanan dan yang kedua jaring-jaring makanan. Apakah ada yang tahu pengertian dari rantai makanan? Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Rantai makanan juga dapat diartikan sebagai tingkatan atau urutan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Dalam rantai makanan ada beberapa istilah yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Perhatikan contoh rantai makanan pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, tumbuhan berperan sebagai produsen karena mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Adapun belalang, katak, ular, dan elang disebut konsumen karena mendapatkan makanan dari organisme lainnya. Belalang berperan sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2,
ular sebagai konsumen 3, dan elang sebagai konsumen 4 atau konsumen puncak. Jika semua makhluk hidup tersebut mati, maka akan diuraikan menjadi senyawa anorganik melalui proses penguraian oleh organisme dekomposer. Contoh dekomposer adalah bakteri dan jamur. Faktanya di lapangan, rantai makanan tidak berdiri sendiri. Beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Lalu, apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Pernahkah kalian memperhatikan air hujan yang turun dari langit? Dari manakah air yang ada di langit tersebut? Dan mengapa meskipun hujan terjadi setiap tahun di Indonesia, jumlah air cenderung tetap bahkan berkurang? Air merupakan salah satu senyawa yang memiliki siklus atau daur. Di dalam unsur-unsur kimia beredar melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses tersebut terjadi berulang-ulang dan tak terbatas. Nah, pada bagian ini akan dibahas beberapa daur yang terjadi di alam, yaitu daur biogeokimia. Yang pertama ada siklus air, yang kedua siklus karbon dan oksigen, dan yang ketiga siklus nitrogen. Kita memasuki daur biogeokimia yang pertama, yaitu siklus air. Bisa dilihat pada gambar berikut. Daur biogeokimia yang kedua yaitu siklus karbon dan oksigen. Siklus yang ketiga yaitu siklus nitrogen, dapat kita lihat pada gambar. Ekosistem tersusun atas komponen biotik dan abiotik. Apakah ada interaksi antara kedua komponen tersebut? Apakah ada interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, biotik dengan biotik, serta abiotik dengan biotik? Interaksi antar komponen ekosistem tidak hanya terjadi antara makhluk hidup saja. Interaksi dapat juga terjadi antara komponen abiotik dengan abiotik lainnya maupun komponen abiotik dengan komponen biotik. Pada bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang interaksi antar spesies yang terjadi di alam. Yang keempat, interaksi antar komponen ekosistem. Yang A, interaksi antar komponen biotik. Yang B, interaksi antar komponen abiotik. Dan yang C, interaksi antara komponen biotik dan abiotik. A, interaksi antar komponen biotik. Komponen biotik secara timbal balik dapat mempengaruhi komponen biotik lainnya. Sebagai contoh dalam peristiwa simbiosis, masing-masing simbion mempengaruhi satu sama lain. Misalkan seekor lebah menghisap madu dari sekuntum bunga. Lebah mendapatkan makanannya, namun lebah juga menjadi perantara penyerbukan bunga tersebut. Jadi, antara komponen dalam ekosistem terjadi hubungan timbal balik. A, predasi. Predasi adalah interaksi antara organisme pemangsa atau predator dengan mangsanya. Contohnya, biawak yang memangsa ikan dan ular yang memangsa tikus. B, kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antara dua individu dapat berbeda atau dalam satu spesies yang berupa persaingan. Interaksi ini dapat terjadi karena terdapat kepentingan yang sama antar individu yang saling bersaing atau kompetitor. Contohnya, persaingan antara populasi kambing dan populasi sapi di padang rumput. C, herbivori. Herbivori adalah interaksi yang melibatkan antara herbivori dengan produsen. Salah satu pihak akan diuntungkan dalam interaksi herbivori ini. Contohnya, kelinci makan wortel, kambing makan rumput, dan kerbau rawa yang memakan rumput. Dan yang keempat ada simbiosis. Simbiosis merupakan kehidupan bersama antara dua makhluk hidup atau lebih yang berbeda spesies dalam hubungan yang sangat erat. Nah, di dalam simbiosis ini kita mengenal ada 3 hubungan, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan kedua pihak. Contoh simbiosis mutualisme adalah lebah kelulut dengan tumbuhan berbunga.
Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lainnya tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Contoh simbiosis komensalisme adalah tanaman sirih yang menempel pada batang pohon. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketika salah satu organisme yang disebut parasit mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lain yang disebut inang dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme adalah tumbuhan tali putri dan inangnya. B. Interaksi antar komponen abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi hubungan abiotik lain secara timbal balik. Sebagai contoh, yaitu intensitas cahaya sinar matahari yang mengenai suatu perairan yang menyebabkan proses daur air. Yang C. Interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik dalam ekosistem, demikian pula sebaliknya. Contoh, setiap tumbuhan mengambil air dari lingkungannya atau dari dalam tanah, tapi tumbuhan juga membebaskan air ke lingkungan atau ke udara dalam bentuk uap air. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Banyak makhluk hidup yang khas hanya hidup di Indonesia, yang tidak ditemukan di belahan dunia lainnya. Untuk itu, selanjutnya kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Hutan hujan tropis di Indonesia terkenal memiliki tumbuhan endemik khas Indonesia. Misalnya, Rafflesia arnoldi, meranti, daun payung, anggrek tebu, cendana, damar, dan lainnya. Selain tumbuhan, Indonesia juga memiliki banyak hewan atau fauna. Wallace membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi dua wilayah, yaitu fauna wilayah barat atau orientalis dan fauna wilayah timur atau australis. Adapun Weber membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi tiga wilayah, yaitu fauna wilayah barat, peralihan, dan timur. 2. Flora dan fauna khas Kalimantan Selatan, yaitu ada bekantan, itik alabiu, burung buburak, burung bubut, pohon mangga kasturi, pohon ramania, dan lainnya. Banyak flora dan fauna khas Indonesia yang terancam eksistensinya akibat kegiatan manusia. Manusia merupakan spesies di bumi yang paling mendominasi. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia akan berpengaruh terhadap keberadaan suatu ekosistem. Lalu, apa saja sih kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem? Berikut pengaruh manusia terhadap ekosistem. Yang pertama, pertanian dan produksi pangan. Yang kedua, kerusakan habitat. Yang ketiga, polusi. Dan yang keempat, konservasi. Kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem yang pertama adalah pada bidang pertanian dan produksi pangan. Kegiatan manusia di bidang pertanian yang turut mempengaruhi ekosistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan pupuk kimia. Yang kedua, penggunaan pestisida. Dan yang ketiga adalah pertanian monokultur. Perkebunan bukanlah habitat alami. Perkebunan merupakan salah satu faktor penyebab hilangnya ekosistem alami, sehingga turut serta menyebabkan kerusakan habitat. Berikut beberapa contoh alih fungsi lahan yang turut serta menyebabkan kerusakan habitat. Yang pertama ada pertambangan dan yang kedua ada pembuatan pemukiman. Selain menyebabkan kerusakan habitat, kegiatan lain manusia yang berpengaruh terhadap ekosistem adalah polusi. Apakah ada yang tahu apa itu polusi? Polusi adalah masuknya zat-zat beracun ke dalam lingkungan, sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan alamiah. Banyak aktivitas manusia yang tidak disadari menyebabkan terjadinya pencemaran, misalnya penggunaan kendaraan bermotor, membuang sampah sembarangan, dan membuang sisa limbah ke sungai secara langsung. Kegiatan manusia yang dapat memperlambat kepunahan adalah dengan melakukan kegiatan konservasi. Lalu, apa sih konservasi itu? Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjaga kesinambungan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya.
Konservasi keanekaragaman hayati. 1. Manfaat konservasi. Manfaat konservasi dapat dilihat dari aspek ekologi dan ekonomi. Manfaat secara ekologi adalah terlindunginya keanekaragaman hayati melalui keseimbangan ekosistem, sehingga terbebas dari ancaman kepunahan. Yang kedua, manfaat secara ekonomi adalah tersedianya sumber sandang, pangan, dan papan yang berkelanjutan. 2. Metode konservasi. Secara umum, metode konservasi lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu konservasi secara in situ dan ex situ. Yang pertama, metode konservasi in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati baik berupa flora ataupun fauna yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Contoh, Taman Nasional Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, metode konservasi ex situ, yaitu upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contoh, Taman Satwa Banjarmasin.